Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pemerintah RI baru menyerahkan draft rancangan Kitab Undang-Undang KUH Pidana ke DPR untuk disetujui. Salah satu pasalnya adalah bahwa dukun santet bisa dipidana. Pertanyaannya adalah, apa itu santet? Bagaimana cara pembuktian santet? Apakah korban yang mengaku korban santet bisa membuat laporan pidana? Apa bedanya santet dengan pelet? Apakah seorang wanita yang menanam susuk di tubuhnya bisa dianggap merupakan produk bagian dari santet? Inilah Hot Room, dukun santet dipidana. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Praktik perdukunan masih bisa dibilang marak di Indonesia. Dan terkadang cara-cara praktik perdukunan ini tak jarang membuat masyarakat main tuduh dan main hakim sendiri. Makanya nih, dibuatlah pasal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ilmu gaib dalam RUU KUHP. Di mana dukun-dukun yang dapat mengakibatkan penderitaan atau menyakiti orang lain bisa dipenjara. Tapi kan secara hukum praktik, ilmu gaib ini sulit dibuktikan secara ilmiah. Kalau pendapat dari Hoters gimana nih? Apakah pasal dalam RUU KUHP ini harus ada? Ataukah ini adalah pasal yang mubazir? Kalau Mr. Yusi, no comment aja ya. Karena Mr. Yus takut. Takut. Untuk membahas topik ini, telah hadir malam ini di hadapan kita. Pertama, Bapak Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Nasdem. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang Homan. Yang kedua, Bapak Kiai Haji Marsudi Suhud, Wakil Ketua Umum MUI Pusat. Selamat malam, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berikutnya, Bapak Ki Kusubo, konsultan spiritual. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang Homan. Yang terakhir, Bapak Suparji Ahmad, Profesor Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Malam, Bang. Sebelum kita membahas topik susah ini, seperti biasa, Hotman nggak bisa berdiskusi tanpa minum kopi dulu. Inilah kopi kesukaan saya. Aduh, benar-benar nikmat. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini, yaitu langsung isi dari draft RUU KUH Pidana tersebut. Oke? Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib. Jadi kalau orang ngaku-ngaku mempunyai kekuatan baik, memberitahukan atau memberi harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa dia ngaku karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental fisik, bisa dipidana penjara paling lama 1 tahun. Jadi kalau orang ngaku-ngaku, ini saya punya kekuatan gaib loh, saya bisa santet orang. Jadi ini kalau ngaku sepihak. Di bawah, kalau itu dilakukan untuk perbuatan bisnis, maka hukumannya 1 tahun ditambah dengan 1/3. Oke, sebelum kita membahas ini, saya mau tanya dulu kepada Pak Kusumo. Apa itu santet dan bagaimana cara pembuktiannya? Apakah Bapak juga bisa menyantet orang? Begini, mungkin saya jelaskan dulu sebelum masuk ke pasal ini. Ya. Saya mau cerita bahwa kalau kita bicara tentang rancang bangun, maka kita harus kumpulkan seorang ahli rancang bangun. Ya. Kita bicara IPA, kumpulkan seorang ahli IPA. Banyak rame-rame baru bikin aturan. Oke. Nah, kalau kita mau bicara santet, yang harus kita kumpulkan adalah ahli santet. Ya. Permasalahan utamanya adalah bahwa di negeri ini siapakah yang memberi legalitas? Siapa ahlinya? Siapa pakarnya? Ada atau tidak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi menurut saya ini akan menjadi fitnah. Oke. Karena kalau pasal ini diterapkan, di sini ada bahasa setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib. Ini pukul rata, koma.
memberitahukan, koma, Ya. memberi harapan, koma. Ini bahasa koma ini bahaya sekali. Artinya setiap perbuatan kena. Setiap perbuatan kena. Hanya memberi harapan udah kena. Kena, betul. Oke. Kita bicara bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa, terutama berkaitan dengan budaya. Dan budaya-budaya di Indonesia itu berkaitan dengan budaya spiritual. Ya, di internasional tidak ada nih. Mungkin kalau orang Sulawesi lihat ada di sana yang namanya mayat itu bisa jalan, bisa bangun. Di tempat lain tidak ada. Itu budaya kita. Ya. Luar biasa. Jadi menurut saya kalau kita berkaitan dengan pasal ini dibuat sebagai satu hal yang nyata, itu nggak masuk akal. Ini udah kalau kaitannya dengan penipuan ya penipuan saja. Karena kalau dipaksakan kita juga harus siapkan perangkatnya. Ada namanya Polsustet, polisi khusus santet. Ada namanya Jaksatet, jaksa khusus santet. Kita harus siapkan juga Hakim Tet, hakim khusus santet. Ini kan gila, seperti mundur 1000 tahun ke belakang. Tapi ada nggak kenyataannya santet itu? Begini. Dan bagaimana pembuktiannya? Sebenarnya kalau kita kembali ada atau tidak, dikembalikan pada manusianya. Kadang-kadang banyak orang sekali itu terlalu berhalusinasi. Sakit sedikit, gua pusing-pusing, oh gue disantet si A, si B. Oh dia uangnya banyak, jangan-jangan dia nyupang nih. Yeah. Dia melakukan pesugihan, saya korbannya. Hal-hal ini kan sebetulnya hal yang sangat lazim di Indonesia. Yeah. Banyak sekali fakta-fakta yang terkadang mengarah pada sesuatu yang namanya fitnah. Jadi menurut Bapak, keahlian santet itu nggak ada? Bukan tidak ada, tapi orang yang bisa santet biasanya sih diem-diem aja nggak ngomong. Ya, Gua tapi mau kan culik kalau orang. memang ada berarti bisa dipidana dong. Keahlian santet itu kayak gimana sih gitu loh? Begini, kalau tadi dikatakan yang mengaku, biasanya seorang yang bisa, ya itu diem-diem aja. Kalau benaran dia bisa. Dia diem aja. Orang Oke. mau culik orang, saya culik kamu, ya dia nggak akan culik. Kalau biasanya. ini kan bukan hanya menawarkan, berarti yang melakukan pun kena. Pertanyaannya, ada nggak santet itu dalam kenyataan di masyarakat? Kekuatan gaibnya itu ada nggak? Secara umum kekuatan gaib dalam dunia spiritual di Indonesia bahkan seluruh dunia itu ada. 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 Jadi seperti mata pisau. Seorang dokter dia bisa mengobati orang, mengobati kanker, tapi dia juga bisa matiin orang. Jadi pembuktiannya bahwa itu adalah santet apa? Nah makanya saya bilang kalau kita bicaranya lebih pada dunia fakta nyata saja. Kalau orang merasa ditipu ya pasukan pada pasal penipuan. Jangan, Karena pasal santet itu kan menjadi fitnah nantinya. Oke. Orang yang mengaku-ngaku, aduh Pak kepala saya sakit, tadi malam saya mimpi diketok sama dia nih. Jangan-jangan dia santet saya, dia lapor, dia kena. Oke, Pak Marsudi, secara hukum Islam ada nggak larangan tentang santet itu dan apa itu santet? Nah, kalau pertanyaan apa itu santet, memang itu saya bukan ahlinya dan saya belum melihat definisinya. Santet itu apa? Belum saya bacalah artinya. Tapi kalau intinya bahwa yang dimaksud dengan kata-kata santet adalah berbuat jahat kepada orang lain, entah kejahatan apa saja yang diorder oleh seseorang atau bahkan oleh untuk manfaatnya untuk dirinya atau untuk orang lain, nama definisi ini tentu pasti dilarang. Ya. Karena Tapi kan apa? berbuat jahat. Ya, berbuat jahat Jelas kepada perbuatannya orang jahat. lain. Apakah itu penipuan, penggelapan? Tapi perbuatan santet itu apa? Kayak apa? Nah iya, kalau perbuatannya itu adalah termasuk untuk menyakiti orang dengan cara, kalau di Indonesia yang kita reka-reka pikiran saya, itu dengan cara spiritualnya dia sendiri. Ya. Itu benar nggak ada? Ya kalau dari zaman Rasulullah cerita sihir ya kalau di dalam agama itu ada. Oke. Nah, maka ketika sihir yang semacam ini kemudian untuk bisa menyakiti orang atau untuk melumpuhkan orang atau ya kejahatan lah, itulah yang tidak boleh dilarang oleh agama yang demikian ini. Nah, begini maksud saya bahwa hukum, baik itu hukum positif atau hukum agama, itu sesungguhnya nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini menghukumi apa saja dengan yang zahir, yang bisa kita lihat, kita analisis, kita bisa nyatakan dengan sesuatu yang nyata. Kalau sesuatu yang nggak bisa dibuktikan,
Ya susah. Bedanya santet sama dukun apa? Kan sampai sekarang Nah, ini di masih sini apalagi kata dukun, ya, itu akan runyem lagi. ya, Kalau definisi dukun itu apa? Wong tukang lahirin bayi saja, membantu bayi lahir, ya, itu dipanggil dukun. Sekarang ini lebih-lebih berkembang itu. ya. Jadi ada dukun dipanggil kiai, ada kiai dipanggil dukun. Karena persepsi orang itu siapa yang kemudian melakukan sesuatu ritual spiritual yang mungkin dianggap mempunyai power, kekuatan dengan laku spiritual itu, kemudian orang itu menyebutnya dukun. Maka kalau ngomong bahas tentang dukun, ya harus jelas di undang-undangnya itu, di RUU KUHP-nya. Dukun itu apa? Definisikan dulu. Terima kasih. Kita istirahat dulu, kembali setelah jeda berikut ini.